Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, bait pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita bersujud syukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas hari baru yang boleh Kau berikan kepada kami. Dan hari ini Engkau izinkan kami berdatang sembah ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih atas segala anugerah Bapa yang boleh Bapa berikan kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan, orang-orang yang telah berdosa di depan, tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Karena Tuhan, kami hendak menyatakan syukur kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Berkatilah dari awal sampai akhir, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita kembali angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kita pujikan 2 kali.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemaksuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 13. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasab. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi
takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tepat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Bacaan kedua, Roma 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dia di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat pertama sampai dengan 9, dilanjutkan 18 sampai dengan 23, yang demikian firman-Nya. Pada suatu hari, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan himpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sekalipun kita berada di dalam situasi yang berat. Saudara, di dalam situasi yang berat ini, semua orang mengalaminya. Tetapi sekalipun berada di dalam situasi yang berat ini, kiranya ada buah kehidupan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Buah kehidupan itu adalah karya nyata yang berguna di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Saudara, sesungguhnya semua orang berpotensi untuk berkembang dan berbuah. Tetapi tinggal bagaimana cara kita untuk mengembangkan semuanya itu. Perumpamaan Tuhan Yesus di dalam bacaan kita hari ini menegaskan bahwa hal yang baik dapat menjadi awal bagi pertumbuhan. Matius 13 berisi perumpamaan tentang seorang penabur. Menabur berarti menyebar atau menanamkan benih. Tentu yang dimaksud dengan penabur di sini adalah Tuhan Allah itu sendiri. Di dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus melukiskan bahwa tanah yang baik dan subur akan menjadi awal bagi benih untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berbuah. Namun sayangnya di dalam kenyataan sehari-hari ada tanah yang tidak baik sehingga ada benih yang tidak bisa tumbuh. Dalam kenyataan sehari-hari di dalam hidup manusia ada orang yang hatinya belum siap untuk menerima benih firman Tuhan yang ditaburkan itu. Ada beberapa gambaran. Yang pertama, yaitu tanah yang berada di pinggir jalan. Tanah ini sering diinjak orang yang berlalu lalang, maka tanah itu menjadi keras. Benih yang berada di atas tanah itu akan dimakan oleh burung, karena benih itu tidak bisa merasuk ke dalam tanah. Akhirnya gagal tumbuh dan berbuah. Tanah yang keras ini menjadi gambaran dari orang-orang yang mengeraskan hatinya. Dan kondisi ini dimanfaatkan oleh iblis untuk mencuri firman Tuhan itu. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Memang ada tanah di dalam permukaannya, namun lapisannya hanya tipis, hanya sedikit. Benih itu dapat tumbuh tetapi akarnya tidak bisa menghujam ke dalam. Persediaan air dan nutrisi terbatas, dan tanaman ini tidak bisa bertahan. Ia layu dan kering di dalam pergumulan-pergumulan.
Gambaran yang terjadi adalah matahari yang panas menyengat merupakan gambaran kesulitan hidup yang dialami. Apakah itu pergumulan ekonomi, penyakit, penganiayaan, dan penggodaan-penggodaan dunia ini. Begitu cepat seseorang dapat berantusias dan menunjukkan kegembiraannya terhadap firman Tuhan, namun begitu cepat juga menjadi hilang. Dan akhirnya seperti embun yang menguap kena matahari, lenyap pula firman Tuhan itu. Ia mengelak, menyangkal Tuhan, dan bahkan menjadi murtad. Yang ketiga, yaitu tanah dengan semak duri. Tanah ini memang subur, namun sayang dipenuhi dengan semak duri yang mengganggu benih yang ditanam. Semak duri ini hidup dan ikut menyerap nutrisi dan air yang ada di dalam tanah itu, dan bahkan menghalangi sinar matahari dan menghimpit benih yang ditaburkan itu, sehingga benih yang ditaburkan itu pada akhirnya tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan mati. Semak duri menggambarkan kekhawatiran terhadap dunia ini yang membelit dan mematikan kehidupan orang percaya. Yang keempat, tanah yang subur, tanah yang baik. Benih yang jatuh ke tanah yang baik, tanah yang subur akan berkembang dan berbuah banyak. Berlipat-lipat, ada yang disebutkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini menunjukkan hasil yang dicapai oleh benih ini. Perbedaan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat tidak penting. Yang penting adalah hasil yang dibuahkan oleh benih yang telah tumbuh dan berkembang itu. Tanah yang subur menggambarkan kesungguhan pendengar firman Tuhan yang baik. Terjadi perubahan nyata di dalam kehidupannya. Benih itu tidak sia-sia dan menghasilkan buah-buah pembaruan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang penabur ini akhirnya mengerucut pada kesimpulan bahwa tanah yang dikendaki oleh penabur itu adalah tanah yang subur dan baik. Bagi kita, perumpamaan ini menjadi cermin. Tanah seperti apakah kita ini? Seperti tanah yang keras, seperti tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang ditumbuhi semak duri? Kita berharap bahwa kita ini adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Kalau kita masuk ke dalam kategori tanah yang baik, tanah yang subur, puji Tuhan, setiap benih akan bertumbuh. Tetapi bila tidak, apa yang harus dilakukan agar benih itu dapat tumbuh berlipat ganda? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks tentang media tanam, tentu media itu bisa diolah supaya bisa menjadi tempat untuk menaburkan benih dan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa penghalang di dalam bentuk mengeraskan hati, kekhawatiran dunia ini, kenikmatan dunia ini dapat mengganggu pikiran sehingga tidak lagi berfokus kepada firman Tuhan. Itulah yang harus kita hilangkan. Itu cara kita di dalam mengolah diri kita seolah-olah kita sedang mengolah tanah menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan perlu dipahami sebagai sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, bahwa air hujan dan salju turun dari langit mengaliri bumi untuk menyuburkan tanaman. Tanah bisa kita olah supaya menjadi tanah yang baik, yang subur. Hidup kita juga bisa kita olah untuk menjadi tempat di mana benih firman Tuhan bisa disemaikan. Bagi kita yang setia menjadi pelaku firman Tuhan,
kehidupannya akan berisi sukacita setiap harinya, karena kita merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi saudara, bisa saja saat ini ada di antara orang-orang yang percaya, yang hidupnya seperti tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang ada semak durinya. Banyak persoalan yang harus dihadapi sehingga pesimis untuk bisa hidup subur dan berbuah berlipat ganda. Dalam hal inilah maka kita harus mengolah diri kita, sehingga diri kita ini menjadi tempat di mana benih firman Tuhan itu bisa ditaburkan dengan baik. Yang dapat kita lakukan sekuat mungkin adalah mengubah tanah yang keras, tanah yang berbatu, bahkan yang ditumbuhi semak berduri itu menjadi tanah yang subur. Bersukacitalah kita karena ada roh yang memerdekakan kita dari belenggu, yaitu roh yang hidup. Seperti yang firman Tuhan yang tuliskan oleh Paulus, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memberikan cara bagi kita untuk mengolah hidup kita supaya bisa siap untuk menerima benih firman Tuhan yang ditaburkan. Kekuatan roh inilah yang memampukan kita terdorong untuk menerima firman Tuhan agar berbuah di dalam kehidupan kita. Mari di dalam situasi yang sulit ini, kita terima firman Tuhan, kita berusaha dengan segenap upaya dan daya kita untuk mengertinya, dan kita pelihara supaya berbuah di dalam kehidupan kita. Situasi yang sulit tidak membuat kita khawatir dan ragu-ragu untuk hidup dan berbuah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tentu saja tidak dengan cara yang asal, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu yang Kau taburkan bagi kami kiranya boleh kami terima dan kami mengerti. Kami pelihara sehingga pada akhirnya boleh membuahkan buah-buah kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami bersama, sekalipun di dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih anugerah kuasa Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami seperti tanah yang subur yang Tuhan pelihara. Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami yang sulit ini, kembali kami memohon kasih dan penyertaan-Mu bagi umat manusia, umat yang Engkau kasih ini Tuhan, yang saat ini masih berduka karena pandemi COVID-19. Tuhan, anak-anak-Mu ini sekarang sedang menderita. Karena itu Tuhan, kembali kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami di dalam kehidupan bersama kami dapat bersatu padu bahu-membahu untuk mewujudkan pemulihan kehidupan umat manusia. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan dimanapun berada, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, bekerjasama bahu-membahu untuk mengatasi persoalan karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap upaya penemuan vaksin dan obat bagi penyakit COVID-19 ini. Bapa berkati setiap orang yang bekerja untuk menemukan vaksin dan obat sehingga boleh segera ditemukan dan membawa pemulihan bagi kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis, dokter, perawat,
dan juga orang-orang yang ada di garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bapak berkati, sehingga boleh melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan dengan Bapak, dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini, baik yang menderita sakit maupun dampak-dampak yang lain. Bapak pulihkan, Bapak sembuhkan, sehingga boleh bangkit kembali untuk menjalani kehidupannya dengan berkat-berkat Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu di GKJ Bululor ini, Bapak berkati, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berkat-berkat Bapa, boleh merasakan kesukacitaan yang daripada Bapa, dan bahkan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan dalam ibadah saat ini. Dasar persembahan untuk kita akan mengumpulkan persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan untuk mengaturkan persembahan dari PKJ 264 bait 1 dan 2.
Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, berkat rohani dan berkat jasmani yang senantiasa Tuhan limpahkan pada kami. Saat ini Bapa, di dalam ibadah kami ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kami. Kami akan mengaturkan persembahan kepada-Mu yang boleh kami ambilkan dari berkat-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun berada. Bapa yang di surga, kami menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Tuhan berikan tanggung jawab, kiranya Tuhan berikan juga kemampuan, sehingga boleh melaksanakan tugas dengan menyerahkan kepada Tuhan saja. Bapa yang di surga, jika tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa melaksanakan firman-Mu yang senantiasa boleh kami perkuatkan. Tuhan berkati kami semua di dalam hidup kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan tuntun perjalanan kami, sampaikan di rumah dengan penuh keselamatan. Kami mohon pengampunan akan dosa pelanggaran kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan undurlah dari ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.